Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengajar mata kuliah Biologi Umum, saya sebut dengan hormat Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo Mukoginta, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mikroba protista dan virus. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kita masuk pada mikroba yang pertama, yaitu protista. Protista dalam bahasa Yunani yaitu protos artinya pertama, adapun zoa artinya hewan. Jadi protista adalah kelompok makhluk hidup eukariotik yang pertama. Protista yaitu kelompok makhluk hidup yang mempunyai dinding sel atau eukariotik, tidak termasuk ke dalam kingdom hewan, animalia, tumbuhan plantae, maupun jamur fungi. Protista kebanyakan adalah organisme yang hanya memiliki satu sel uniseluler. Kemudian, ciri-ciri umum protista. Yang pertama, eukariotik. Yang kedua, pada umumnya uniseluler. Yang ketiga, habitat lembab basah. 4. Tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok hewan, tumbuhan, atau jamur. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, klasifikasi protista. Yang pertama mirip hewan, yang kedua mirip tumbuhan, dan yang ketiga mirip jamur. Kemudian contoh dari mirip hewan protozoa yaitu ada yang pertama Rhizopoda, kemudian yang kedua Ciliata, dan yang ketiga Flagellata. Ciri-ciri umum protista mirip hewan atau protozoa. Yang pertama uniseluler, yang kedua eukariotik, yang ketiga tanpa selulosa, yang keempat umumnya memiliki alat gerak, yang kelima reproduksi aseksual dan seksual, aseksual membela diri dan seksual konjugasi, kemudian yang keenam hidup soliter atau berkoloni, yang ketujuh bebas atau parasit, yang kedelapan memperoleh makanan secara holozoik atau menggunakan zat organik. Kemudian yang kesembilan pada awalnya dianggap hewan yang pertama kali di bumi, proto atau mula-mula, zoo atau hewan. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan atau alga. Ciri-ciri umum, tubuh berupa talus, uniseluler, multiseluler, ada yang bergerak dengan flagella, memiliki kloroplast, epifit atau menempel di tumbuhan, batuan atau tanah, endofit, hidup dalam tubuh makhluk hidup. Reproduksi vegetatif, pembelahan sel, fragmentasi, hormogonium. Sel tertutup lendir dan mati, filamen terputus membentuk benang baru. Reproduksi generatif, konjugasi atau isogami, anisogami, oogami. Contoh protista mirip tumbuhan. Yang pertama ada Chlorophyta, kedua Euglenophyta, ketiga Rhodophyta, keempat Phaeophyta, kemudian yang kelima Chrysophyta. Peranan protista mirip tumbuhan. Yang pertama ada makanan, kedua kosmetik, yang ketiga plankton, yang keempat industri, yang kelima obat-obatan. Contoh protista mirip jamur, yang pertama ada jamur lendir, yang kedua Achraceomycota, yang ketiga Oomycota, yang keempat Phytophthora. Cara hidup dan reproduksi protista. Cara hidup protista. Protista bersifat fotoototrof, heterotrof, ataupun keduanya. Ada juga yang hidup dan menempel sebagian parasit pada tubuh organisme yang lain. Kemudian reproduksi protista. Perkembangbiakan protista terjadi secara seksual dan aseksual. Peranan protista bagi kehidupan. Protista ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang pertama menguntungkan. Umumnya dari kelompok alga sebagai protista yang mirip tumbuhan. Alga merupakan produsen bagi organisme lain di suatu ekosistem, khususnya di ekosistem perairan, sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan bahan dasar kosmetika. Kemudian yang merugikan. Yang pertama, disentri merupakan suatu alat penyakit dengan gejala buang air besar bercampur lendir. Penyebabnya adalah Entamoeba dysentery. Contoh lainnya yaitu Entamoeba histolica yang menyebabkan ambisias. Nah, kita masuk pada mikroba yang kedua yaitu virus. Yang pertama, pengertian virus. Virus adalah parasit intraseluler obligat dan ukurannya 20 sampai dengan 200 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA. Reproduksi virus. Yang pertama, siklus litik. Pada siklus litik terdapat adsorpsi dan penetrasi.
penggabungan DNA virus dengan DNA sel, replikasi DNA virus, pembentukan kapsid, pembentukan tubuh dan ekor bakteriofage lisis. Kemudian siklus lisogenik. Tahapan siklus ini hampir sama dengan siklus litik, perbedaannya hanya pada sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, virus berukuran amat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri. Yang ketiga, virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. Yang kelima, virus umumnya berupa semacam hambur atau kristal dan bentuknya sangat bervariasi. Ada yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak, dan kebanyakan berbentuk seperti kecebong dengan kepala, oval, dan ekor silindris. Kemudian selanjutnya tubuh virus terdiri atas kepala, kulit atau selubung atau kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Virus memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Virus hanya dapat berkembang biak di sel yang hidup, seperti sel hidup pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan sel hidup pada manusia. Virus tidak dapat membela diri. Yang terakhir, virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Contoh-contoh virus. Yang pertama HIV, yang kedua virus Harvest, yang ketiga virus influenza, terus yang terakhir paramisovirus. Pada umumnya virus bersifat merugikan. Virus sangat dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sejauh ini tidak ada makhluk hidup yang dapat tahan terhadap virus. Akan tetapi virus juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekomendasi genetika melalui terapi gen jahat penyebab infeksi yang terdapat di dalam virus diubah menjadi gen yang baik atau penyembuh yang disebut dengan vaksin. Contohnya pembuatan vaksin polio, rabies. Kemudian yang terakhir, cara hidup virus. Virus dapat hidup di bakteri, tumbuh-tumbuhan, patogen pada hewan, dan yang terakhir, virus juga dapat menyerang manusia. Baiklah, itulah penjelasan tentang mikroba, protista, dan virus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.